Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang gaya dan gerak, yaitu tentang hukum Newton. Hukum Newton ada tiga. Hukum Newton satu itu tentang hukum kelembaman. Jadi sebuah benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam, dan benda yang sedang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Sebagai contohnya, kalau kita naik mobil sedang bergerak, tiba-tiba direm, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Artinya kita sedang bergerak, dipaksa untuk diam, maka cenderung untuk bergerak. Sebaliknya kalau lagi diam, tahu-tahu tancap gas, ya, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Ya, karena awalnya diam cenderung untuk mempertahankan tetap diam. Ya. Namun secara matematika, hukum Newton 1 itu dituliskan bahwa sigma gaya sama dengan 0 jika benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Jadi jumlah gaya-gayanya itu sama dengan 0 apabila benda diam. Artinya kalau benda diam, gaya ke kanan dan ke kiri sama besar. Sehingga kalau di 0. Kenapa 0 ya? Karena ke kanan positif, ke kiri negatif. Ingat, gaya adalah besaran vektor. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, sehingga bendanya diam. Ya. Atau nanti kalau hubungannya dengan momen, dia tidak berputar. Ini untuk gerak lurusnya, dia tidak maju, tidak mundur, diam. Atau kalau benda itu bergerak dengan kecepatan konstan, maka berlaku juga sigma gaya sama dengan 0. Artinya gaya yang diberikan itu untuk mempertahankan kecepatannya, di samping untuk melawan gaya-gaya lain, gaya gesekan, gaya hambatan udara, dan sebagainya. Ya. Jadi konsep hukum Newton 1 ini, apabila ada benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, maka sigma gayanya sama dengan 0. Ya, itu yang harus dipahami itu. Oke. Nah, karena bendanya kecepatan konstan, ada kecepatan konstan, maka berarti berhubungan dengan GLB, sama-sama mempunyai kecepatan. Sebagai contoh, jadi sebuah benda digantung dengan tali, diikat dengan tali seperti gambar ini, hingga talinya akan membentuk sudut 60 dan 30. Ya. Yang ditanyakan berapa gaya tegang tali. Jadi kita biasakan selalu membuat free body diagram gaya, ya. Persoalan apapun, pelajaran apapun yang ada hubungannya dengan gaya-gaya, maka kita gambarkan gaya-gayanya. Jadi di sini ada beban, berarti ada gaya berat W 200 Newton. Kemudian gaya T1, gaya tegang tali, ya, membentuk sudut 60. Kemudian gaya tegang tali yang kanan T2 membentuk sudut 30. Nah, kemudian ini diuraikan. Jadi penguraian gaya itu merupakan pengganti daripada gaya yang sebenarnya. Jadi T1 diuraikan menjadi TX1 dan TY1. Jadi kalau sudah ada TX dan TY, maka T1-nya hilang. Ya. Karena T1 itu digantikan oleh dua gaya yang saling tegak lurus. T2-nya digantikan oleh TX dan TY. Nah, selanjutnya kita mencari berapa TX1, TY1. Nah, uraian gaya, ingat bahwa yang dekat dengan sudut, ini T1, ini sudutnya 60, maka yang dekat dengan sudut adalah TX1. Itu menggunakan cos. Sehingga TX1, T1 cos. Kalau yang TX1 cos, berarti TY-nya adalah sin. Itu konsepnya ya, supaya nggak kebalik. Karena begitu di sini kebalik, maka ya salah semua nanti kerjaannya. Jadi mengurai gaya itu ujung tombak, jangan kebalik. Ya, jadi dicatat tuh ya, kalau uraian gaya atau uraian vektor yang dekat dengan sudut menggunakan cos. Nah, itu aja.
Tentunya konsepnya kosinus 60 sama dengan TX dibagi T1. TX1 dibagi T1. Sehingga kalau dibalik TX1 sama dengan T1 kali cos 60. Jadi satu aja dihafal. Kalau yang cos sudah tahu, maka yang lainnya sin kan gitu. Oke, udah didapat TX TY. Maka kita gunakan, karena ini diam maka sigma gaya sama dengan 0. Sigma gaya sejajar sumbu X sama dengan 0, maka TX ke kanan positif, ke kiri negatif. TX2 min TX1 sama dengan 0, sehingga TX1 sama dengan TX2. TX1 T1 cos 60, T2 TX2 T2 cosinus 30, sehingga didapatlah T1 sama dengan cosinus 30 dibagi cosinus 60 kali T2. Nah, ini cosinus dicari harganya, sehingga didapatlah 1,73 T2. Kemudian gunakan sigma gaya terhadap sumbu Y sama dengan 0. Nah, maka yang ke atas positif, ke bawah negatif, sehingga TY1 plus TY2 min W sama dengan 0. Nah, TY-nya diganti T sin 60, TY2 diganti T2 sin 30. Nah, T1-nya kita ganti dengan 1,73 T2. Maka didapatlah di sini T2 100 Newton. Kalau T2 didapat, masukkan ke persamaan yang ini tadi, bahwa T1 sama dengan 1,73 kali T2, sehingga didapatlah T1-nya 173 Newton. Ya, ini penerapan daripada hukum Newton yang pertama. Kita lanjut dengan hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua ini pengembangan dari hukum Newton ke-1 ya. Kalau ke-1 tadi kecepatannya konstan, kalau untuk hukum Newton 2 ini benda mengalami percepatan. Kalau didefinisikan ini macam-macam kalimatnya ya, di buku itu banyak macam-macam, ada yang dibalik. Di sini misalkan jika pada suatu benda bermassa M bekerja gaya F, maka benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar A. Nah, yang harus jadi catatan di mana arah A itu sama dengan arah F. Nah, ini. Jadi benda didorong oleh gaya F, maka arah gerakannya itu sejajar dengan arah gaya ini. Atau arah A sama dengan arah gaya. Kalau dituliskan, maka A sama dengan F per M atau F sama dengan M kali A. Ya. F-nya gaya yang bekerja, satuannya Newton, massa satuannya kilogram, A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Sehingga kalau dikalikan MA kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan Newton. Nah, ini harus hafal ya. Orang teknik mesin kalau ditanya Newton itu sama dengan apa? Kilogram meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, karena ada percepatan, maka ini berhubungan dengan GLBB. Ya, di GLBB rumusnya ada A semua nih kan. Nah, di hukum Newton yang kedua juga ada A. Artinya apa? Untuk menyelesaikan soal-soal nanti, kalau ditanya A itu bisa dicari dari hukum Newton yang kedua atau bisa dicari dari GLBB. Tergantung persoalannya kayak apa. Tergantung data yang diketahui mengarah kemana untuk mencari A ini. Apakah mengarah ke hukum Newtonnya atau mengarah ke GLBB. Ya, biasanya nanti di samping mencari percepatan juga ditanya berapa jarak yang ditempuh, berapa kecepatannya, berapa waktunya. Nah, jadi ini kolaborasi nanti dalam mengerjakan soal-soal dinamika gerak. Ya, itu adalah hukum Newton 1 dan GLBB. Ya. Nah, yang perlu diingat di dalam kalau gayanya lebih dari 1, maka kita gunakan sigma gaya sama dengan plus minus MA. Nah, kenapa pakai plus minus?
karena kita di sini sudah menggunakan pola plus minus. Artinya kalau benda mengalami percepatan kita gunakan plus, kalau mengalami perlambatan kita gunakan minus. Maka di hukum Newton yang kedua kita ikut juga seperti itu. Ya. Artinya apa? Kita harus melihat dulu persoalannya itu mengalami percepatan atau perlambatan, kecepatannya naik atau kecepatannya turun. Nah, yang lebih penting lagi di sini catatannya bahwa gaya yang searah gerakan benda positif. Jadi kalau dimasukkan ke sigma gaya sama dengan ma, gaya yang searah gerakan benda seperti ini, gayanya gerakan benda ke kanan. Gaya F ke kanan berarti gayanya F positif. Kalau misalkan di sini ada gesekan, nah, gesekan nanti ke kiri, maka itu nilainya negatif. Ya, waktu dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, ini langsung aja contoh. Ya. Benda bermasa 2 kg berada pada bidang datar yang licin. Nah, di sini belum ada gesekan, licin. Sehingga kecepatan benda bertambah dari 5 meter per sekon menjadi 7 meter per sekon setelah menempuh jarak 6 meter. Ya. Jadi ini V0, ini VT dan menempuh jarak 6. Ya. Yang ditanya, tentukan besar gaya mendatar yang menyebabkan pertambahan percepatan tersebut. Jadi kalau kita gambarkan ilustrasinya, jadi kita biasakan untuk oret-oretan menggambarkan persoalan yang kita hadapi, ya, supaya kita jelas melihat persoalan itu dengan jelas. Jadi bukan menghayal gitu ya. Tapi kalau daya khayal kamu masih kuat, gak apa-apa, cuman ngayalin aja. Tapi sebagai safety, keamanan supaya tidak terjadi kesalahan, ya bagusnya digambar. Oh, ini ada V0, ada VT, ada jarak yang ditempuh. Ya. Data yang diketahui massa, ada V0, ada VT, ada S. Yang ditanya adalah gaya. Nah, kalau untuk mencari gaya berarti perlu percepatan. Hukum Newton yang kedua tadi gaya sama dengan M kali A. Kalau dilihat dari gambarnya ini, gayanya cuma ada satu, yaitu gaya F. Jadi nggak perlu pakai sigma, tapi cukup F sama dengan M kali A. Ya. Nah, namun A-nya belum ada. Maka kita carilah, karena datanya yang diketahui ini kita cari A itu dari GLBB yang ada hubungan antara V0, VT, dan S. Mencari A, maka kita gunakanlah persamaan yang ketiga tadi. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Sehingga dengan dimasukkan harganya didapatlah A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau A udah dapat, kita bisa langsung mencari gaya F dengan menggunakan hukum Newton yang kedua. F sama dengan M kali A. M-nya 2, A-nya 2, maka didapatlah 4 Newton. Ya. Nah, jadi ini kolaborasi. Jadi di hukum Newton yang kedua ini kolaborasi hukum Newton kedua dengan GLBB. Nah, ini konsepnya ini yang penting ya. Sehingga rumus-rumus GLBB tadi harus dihafal. Ya, kalau enggak dicatat, ada catatan khusus gitu ya. Nah, oke.